tanggal 20 bulan 5 Mei. Bulan 5 bulannya sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu aja nasional terlebih dahulu ya. Kita coba nyanyi Garuda Pancasila. Coba yang mau lihat apakah anak-anak ini benar-benar bisa menyanyikan lagu wajib nasional atau tidak? Oke? Bisa kan? Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kalau untuk pembelajaran yang lalu, kita kan belajar SDDP itu ada namanya benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi itu benda yang seperti apa kemarin kata ibunya? Bisa nanti dari pembelajaran SDDP yang kemarin akan ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini tentang cerita fiksi. Oke? Seperti itu ya. Oke, langsung saja ibu masuk ke materi cerita fiksi. Kenapa sih Bu kita harus belajar tentang cerita fiksi? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar tentang cerita fiksi? Oke, Ibu sampaikan ya, tujuan pembelajaran kita di hari ini itu kalian mempelajari tentang cerita fiksi agar kalian bisa mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Tokoh itu adalah orang-orang yang ada di cerita fiksi. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi anak-anak kalau semangat untuk belajarnya. Oke, karena sudah tahu tujuan pembelajarannya, langsung saja ada penjelasan mengenai cerita fiksi. Ada yang tahu? Masih ingat di pembelajaran kemarin ada yang tahu cerita fiksi apa? Tidak. Cerita hayalan, betul sekali. Cerita fiksi adalah cerita hayalan. Kalau hayalan itu nyata apa tidak? Tidak kan? Berarti berdasarkan imajinasi orang, maksudnya berdasarkan pemikiran orang saja, tapi itu tidak ada di dunia nyata. Oke. Dalam cerita fiksi ini itu ada beberapa unsur, maksudnya di dalam cerita itu ada seperti tokoh, apalagi kalau di dalam cerita selain ada orangnya ada apa? Ya judulnya ya, maksudnya ya, temanya. Ada tempatnya enggak? Tempatnya ada ya. Waktunya ada nggak? Ada waktunya juga. Nah, jadi semua yang ada dalam cerita fiksi ini ada namanya tokoh, ada namanya tema atau judul, ada tempatnya, dan ada waktunya. Oke, paham? Paham nggak? Paham. Tapi di pembelajaran kita kali ini kita akan fokus pada tokoh di cerita. Tokoh itu apa Bu? Apa Ibu ngomong tadi kalau orang-orang yang ada di dalam cerita fiksi. Nah itulah pembelajaran kita hari ini tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh di dalam cerita fiksi. Oke? Nah tadi Ibu bilang kenapa benda 3 dimensi itu dia berkaitan langsung dengan pembelajaran Ibu hari ini. Nah salah satu benda 3 dimensi adalah teko. Teko bisa dipegang kan? Bisa. Nah di cerita fiksi ini nanti Ibu akan tampilkan video tentang Aladin dan lampu ajaib atau teko ajaib. Nah jadi kan teko itu ya, teko itu sama Aladin itu kalau di cerita-cerita fiksi Aladin itu kan dia saling berkaitan. Nah, kalau di dunia nyata misal teko itu digosok, dia keluar jinnya nggak? Nggak ada kan? Nah, itu hanya ada di cerita fiksi. Oke, langsung saja ya karena anak-anak sudah tahu tentang cerita fiksi dan apa saja yang ada di dalam cerita fiksi. Ibu akan menampilkan video tentang Aladin dan lampu ajaib. Jadi tolong anak-anak perhatikan dengan seksama cerita yang Ibu tampilkan tersebut ya, dan didengarkan juga diamati apa saja sih, siapa saja sih orang-orang yang ada dalam cerita fiksi tentang Aladin. Oke? Dunia bahasa Indonesia. Aladin dan lampu ajaib. Pada saat ketika di Pasir Arab ada sebuah kerajaan. Di sana ada seorang penjudi miskin yang mempunyai anak bernama Aladin. Dia sedang bermain di pasar besar Arab di sarangnya musik keras. Sayangnya saat dia belum 6 tahun, ayahnya meninggal dunia.
Halo, Aladin. Aku mendengar tentang kematian ayahmu. Aku serius. Oke, ayo pergi. Aladin duduk di atas bentangnya dan mereka pergi untuk perjalanan mereka. Mereka berjalan selama beberapa hari pada pasta. Akhirnya mereka sampai. Salah satu Jangan bisa takut, menyebutkan lakukan tokoh-tokoh yang ada pada Jangan cerita sampai fiksi itu adalah Aladin. harta karun yang akan menjadi milikmu. Jadi kau harus lakukan yang aku katakan. Pertama, kau ambillah cincin. Aladin mengambil cincin itu, berkenan dan dibawa berkata pada tangga yang menuju ke bawah. Ini tangga ini akan menemukanmu beberapa buah. Pergilah bersama orang yang telah mabuk atau kau akan mati dengan segera. Teruslah berjalan sampai kau tiba di mana ada Dan kemarahannya sampai dia bertemu sihir ajaib dan pintu bagian tertutup. Aladin terkunci di dalam gua. Paman, paman, biarkan aku keluar, paman, paman. Aku seharusnya Dia pergi menuju kediaman sang sultan. Para penjaga memberhentikannya untuk masuk, tapi sang sultan penasaran dengan apa yang dia bawa di dalam kain sutra itu. biarkan dia masuk. Terima kasih banyak yang mulia. Aku ingin melamar putrimu untuk anakku. Anakku telah jatuh cinta kepada sang putri. Aladin. Nah, jadi yang sudah Ibu tampilkan ini merupakan salah satu cerita fiksi. Artinya tidak nyata. Nah, di tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Aladin, Bu. Aladin, Bu. Orang asing, Bu. Oke, satu-satu ya. Aladin. Yang pertama, Syarani.
pelajaran kita hari ini sudah selesai.